Ya Allah. Sambil nunggu yang lain ya. Kok cuma Kemarin. 13 orang ya tadi ya? Padahal harusnya 25-an deh. 26 kalau nggak salah. Paruh cuman. Yang lain kemana ya? Tahu, Bu. Nggak tahu. Oke, sambil lanjut nih, subnya kelihatan? Materi subnya? Kelihatan, Bu. Iya, berarti prinsipnya ini sudah saya buat sih ya. Jadi apa, nggak ngajarin dari awal. Tapi prinsipnya bisa kan ya, bikin di subnya ya. Bikin batangnya bisa ya. Jadi bikin batangnya pasti dari kita mulai, kunci yang banyak salah biasanya di sini ya, di satuan. Jadi pertama kali gambar harus cek satuan dulu ya. Karena kita mau cari rangka bata, mau cari deformasi ya, satuannya kita mau harapkan kan kilogram sentimeter ya, sehingga kita bukanya di kilogram senti. Artinya supaya nanti apa data ngisi penampangnya itu lebih gampang ya. Tapi kalau apa kita buatnya di kilogram meter, nanti akan banyak apa satuan-satuan yang harus diedit di data penampangnya ya. Kalau kemarin ketika ngitung reaksi sama gaya batang, yang diperlukan hanya data yang diperlukan hanya gaya aja, data penampangnya nggak perlu diinput sehingga nggak ribet sama satuan yang di sebelah kanan nih ya, kan cukup cuma gambar batang aja. Nah, satuannya dipakai yang kiri. Tapi sekarang satuan sentimeter kepake buat penampang sama deformasi. Jadi sebaiknya kita bukanya di kilogram senti ya. Kemudian bikin file new model nanti ya. Kemudian bikin kotak-kotak. Kotak-kotaknya sih terserah bikin kotak-kotaknya asal batang ini bisa digambarkan pada titik-titik di pertemuan grid-nya ya. Kita nggak bisa gambar titik di tengah ya. Kalau ada titik di tengah berarti harus kita buatkan grid ya. Nah, setelah digambar rangka batang, kemudian ada tumpuan, ada sendi, ada roll. Sendi sama roll itu dicari dari sini ya, input di sini. Saya kemudian jangan lupa batang-batangnya itu harus ini sebelum ngeran itu harus diblok, kemudian harus di frame-nya diapakan? Dipilih yang mana nih? Rilis. Iya, rilisnya dipilih momen yang 33 ya, bukan yang 22. Kalau yang 22 itu arah beban dari depan atau belakang. Rangka batangnya kan dibebaninya arah arah Z ya, berarti yang dipakai yang ini. Ya, jangan lupa pilih yang ini ya. Kemudian juga jangan lupa lagi sebelum di-run itu settingnya harus yang exact plane. Jangan langsung analis run. Kalau langsung analis run juga error biasanya ya. Nah, itu beberapa kesalahan yang sering ditemuin seperti itu ya. Jadi gambar jangan salah, ini gambarnya harus di bidang exact plane ya. Ini tuh gambar yang di exact. Ya, tampilannya nanti ini exact. Jangan salah gambar yang di XY. Ya. Ini juga beberapa kesalahan di mahasiswa ketemunya itu. Biasanya salah gambar di bidang XY, kemudian pas ngeran lupa milih 2 dimensi ya. Terus lupa menjadikan rangka batang ini sebagai rangka batang, nggak dirilis. Terus satu kesalahan lagi, gambarnya itu nggak ketemu di grid ini. Ketika gambar garis itu tidak klik ke titik. Jadi mungkin agak ke kiri atau agak ke atas gitu ya. Jadi
Kalau nggak pas itu kalau di run juga error biasanya ya. Nah itu beberapa kesalahan yang di SAP. Kemudian satu lagi tambahan, kalau ini sih sama dengan cara pada saat statika 2B ya. Kemarin kalian sudah pernah ngitung reaksi gaya batang dengan cara sama ini. Sekarang tambahannya kalau kita mau cari deformasi, berarti ada data penampang yang ditambahkan, yaitu data luas penampang dan data modulus elastisitas. Ya, dua data tadi harus kita input di dua data yang berbeda. Untuk luas penampang itu berarti datanya ada di penampang batangnya, ya. Berarti kita lihatnya itu ada di sini, define frame section. Ya, secara defaultnya program pasti punya default. Kalau kita gambar garis itu menjadi batang atau balok atau kolom, secara default dia kasih penampang seperti ini, frame section 1. Kalau kita lihat defaultnya itu ukurannya 30 cm, kemudian panjang tingginya 50 cm, materialnya adalah steel, materialnya steel, kemudian ini sambil ngeklikin peserta ya, materialnya steel, terus nama penampangnya frame section 1. Ini sama sekali nggak boleh dipakai kalau di mekanika teknik. Mekanika teknik itu analisa struktur, cuma ngitung reaksi, gaya dalam, deformasi, belum ke desain ya. Jadi kalau nanti masuk ke desain struktur, masuk ke baja, beton, kayu, baru mungkin ini bisa dipakai ya kalau bentuk penampangnya sama. Tapi kalau di analisa struktur kita masih bicara gaya batang, reaksi, deformasi, itu biasanya kita makainya yang general ya. Yang general itu namanya penampang general yang datanya sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi kalau misalnya datanya hanya luas penampang sama modulus elastisitas. Modulus elastisitas itu kan materialnya, ya. Jadi yang nilai E-nya itu diinput di material, bukan di sini. Kalau ini itu bentuknya, jadi bentuknya mau persegi, lingkaran, oval gitu, itu data luas penampang, ya. Jadi ini kita bikin namanya penampang general. Cara bikinnya biasanya bikinnya di sini. Cara bikinnya itu di add, kemudian add general di sini, ya. Add general. Kemudian begitu add general, dia langsung buka properti data nih. Kalau kita buka satuannya di kilogram senti, begitu kebuka, ini udah bener nih satu semua. Tapi ketika kita di awal kali gambar itu milih satuannya kilogram meter, maka kalau kita menginginkan ini datanya jadi sentimeter, ya, nah ini angkanya nggak satu nih, biasanya angkanya macam-macam. Ya, kalau kita rubah ke senti, ini angkanya beda. Ya, nah itu makanya kesalahan biasanya ada di sini. Suka bukanya di meter, terus ini angkanya nggak satu, belum diedit. Gitu. Ya, jadi ini harus satu semua. Nih, ya, ini nama frame section-nya otomatis frame section 1 kita add lagi berarti jadi frame section 2. Tapi bisa diganti sih, cuma gantinya nggak di sini ya. Kita klik OK dulu. Nah, baru muncul di sini. Kalau kita mau ngasih nama tuh di sini. Misalnya tadi saya udah bikin AE ya. Mau bikin lagi AE1 misalnya. Data yang lain ya. Kemudian materialnya di sini. Ini ada 3 material sih. Ada lain-lain ini barang. Ini ada konkrit beton, ada baja. Nah, terserah boleh salah satu. Kalau kita nggak mau ribet ya udah nggak usah diganti. Tapi harus diingat nanti gantinya untuk data E-nya harus di steel. Karena di sini dipakainya steel. Kemudian yang tadi data penampang banyak itu adanya di sini, section properties tadi. Ya. Nah, data yang satunya lagi itu di sini. Ini yang biasanya kita rubah-rubah, ya. Sekarang ngisinya di sini. Kalau kita mau ngisi A-nya berapa?
di soal. Misalnya untuk tugas kita pakainya 50 cm persegi, ya. Nah, yang lainnya gimana? Lainnya kan nggak diketahui. Kalau nggak diketahui nih, ya udah tetap aja 1, itu nggak dipakai angkanya. Jadi yang dipakai hanya ini. Tapi inputnya di area yang cross section yang aksial, ya. Jangan yang di shear area, jangan yang di shear area 2, area 3, ya. Ini kan ada area juga. Tapi ini luasan dalam sumbu 2, ini luasan dalam sumbu 3. Yang kita pakai adalah luasan dalam sumbu 1 yang aksial. Maka ngisinya yang di sini, ya. Nah, mungkin kalian kesannya jadi bingung. Ini kan penampangnya sama, Bu. Kenapa area aksialnya 50, kok yang area sumbu 2 1, kok yang sumbu 3 1 gitu. Nah, itulah namanya general atau imajiner, ya. Jadi penampang imajiner di mana data yang kita butuhkan itu yang kita input, yang lainnya kalau tidak mengganggu, maksudnya yang lainnya itu ketika perhitungannya ada di sumbu absis, kita beri 1, tapi ketika dia ada di sumbu bawah atau kebalik, kalau misalnya dia adanya nggak mempengaruhi datanya dikasih angka 1, tapi kalau nilainya itu mempengaruhi, maka kita sesuaikan. Kalau misalnya ada di absis, kita buat 0. Kalau misalnya dia ada di bawah, justru harus dibesarkan dan lain-lain. Tapi untuk konstruksi rangka bata, ini nggak mempengaruhi nih nilai yang lain. Jadi nilainya tetap 1, yang diinput hanya ini. Paham ya? Mungkin harus dihafal aja memang. Ya. Halo? Paham mungkin? Iya. Jadi itu hanya ini ya. Data yang ini sesuai satuan. Lainnya tetap 1. Oke ya. Ini oke. Berarti ini saya udah bikin 1 lagi. Tapi nanti ini nggak dipakai. Yang saya pakai yang ini kan. Untuk di latihan buku kan yang 15 nih. Kenapa? Ya. 1. Ini yang yang di buku sama sih. Yang 50 juga ya. Oh, harusnya enggak. Kalau nggak salah yang di buku itu yang 15. Tergantung soal sih. Ini saya lupa nih. Yang di materi itu 15 apa 50 ya? Ya udah, nanti kita edit lagi kalau salah ya. Nah, ini maksudnya tadi ya. Kemudian datanya ini kan kalau yang AE saya pakainya other. Nanti berarti ngedit E-nya di yang other. Kalau yang AE1 saya pakainya still. Terserah sih, asal komitmen aja. Ya, ini dipakainya still. Nanti isi datanya di masing-masing. Ya. Nah, kalau sudah ditutup, ya. Nah, ini tuh baru bikin data sebetulnya kalau di define tadi. Ya. Sekarang datanya tapi belum lengkap, masih yang satu lagi, yang material. Ya. Kalau tadi AE1 kita pakai yang still, berarti kita ngeditnya harus di sini. E-nya mau berapa sih? E-nya kalau ditugaskan 20.000 ya. Nah, itu berarti ngisinya di sini. Ini. Ya. Paham ya? Bisa lihat ya. Modulus elastisitas. Ya. Terus ini ada massa per unit volume, ada massa jenis, ada berat per unit volume, ada berat jenis. Nah, itu berat jenis itu berarti kalau batangnya dihitung berat sendirinya. Tapi kalau nggak dihitung, berarti ini harus dinolin. Walaupun di load case-nya sudah dinolin, nggak apa-apa ini mau dinolin lagi juga boleh sih, double nanti. Ya, double 0 nggak pengaruh, tetap 0. Ya, paham? Ini yang diisi hanya 3, ini sama ini. Yang lainnya itu karena nggak dipakai, ya udah biarin aja, nggak usah diganti-ganti. Ya, ini defaultnya juga yang isotropik, ya nggak usah diganti. Oke, oke ya. Ini kan yang still. Sekarang kita lihat yang penampang yang awalnya saya buat, yang saya pakai Azure tadi. Saya kasih data penampang berapa sih? Oh, ini data penampangnya sama, yang 20.000. Ya, tinggal cocokin luasnya aja. Ya. Oke. Nah, kalau sudah, sekarang kalian harus ngecek bahwa data yang sudah dibuat tadi
itu sudah ditaruh di penampang sini apa enggak, ya. Kalau untuk yakin harus kita blok lagi, terus ditaruh nih penampangnya, terus kita mau pilih yang kita pakai yang mana. Nah, misalnya kita pakai yang ini ya, yang awalnya yang sudah saya buat ya. Ini. Oke. Nah, berarti di sini udah kepasang. Ya. Kalau ini belum kepasang, nanti ya percuma, tadi baru bikin data aja. Paham ya? Kalau di gaya batang kemarin mungkin ini nggak kepake, nggak perlu. Terus satu lagi, habis itu, tapi kita cek dulu materi kali ya. Oh ini 15 ya, berarti harusnya diedit yang 15, ininya 200.000, beda. Terus bebannya, bentar, bebannya di soal yang 1000 ya. Ini mungkin kalian nggak kelihatan soalnya layarnya yang bisa. Saya cek dulu. Ini display beban berapa ya? Oh, ini yang 50, berarti salah ya. Jadi ini harus diganti yang 1000 ya. Ini diklik, kemudian ke sini. Karena di sini sudah ada 50, kita mau ganti jadi 1000. Berarti tinggal yang diklik sini replace ya. Kalau add berarti 50-nya masih ada. Jadi 1050 nanti. Ya, paham ya? Option yang di sini ya. Jadi kalau ngedit bisa delete dulu, baru add lagi. Tapi kalau mau ganti langsung replace aja. Ya, otomatis yang 50 tadi hilang. Ya, kemudian apa penampangnya? Kita cek lagi penampangnya ternyata yang 15. Luas penampangnya. Ini yang 15 ya. Kemudian ininya yang 200.000 ya. Data di soal 200.000 soalnya. Ini pakainya yang other, berarti ini saya ngeditnya yang di other. Ini 200.000 ya. Ini ya, oke. Sudah, kalau sudah data penampang sudah. Kalau masih nggak yakin bisa diklik kanan sih, ya. Klik kanan nih panjang batang. Berapa nih? Ini kan bentuk penampangnya beda ya. Sesuai di soal nih berapa sih? Bentar. Takutnya saya bikin modelnya beda kan dengan yang saya buka. Ini kan 1,5, ini 2, harusnya 250 ya. Berarti ini salah nih gambar ini. Ini 200. Oh, ini salah nih soalnya ya. Berarti ini bukan soal yang dari buku ya. Ya, udah nggak apa-apa, ini cuman untuk nunjukin aja. Ya, nanti pasti hasilnya nggak sama sih. Ya. Intinya seperti itu. Kemudian kalau sudah selesai, jadi kalian bisa ngeceknya lewat klik kanan ya. Lewat klik kanan ini ada panjang ya. Di soal kan harusnya 250 nih kalau yang di buku yang saya upload yang dari pertama, yang dari contoh tugas ya. Kemudian dari contoh materi maksudnya. Ini berarti salah, saya gambarnya salah. Terus ini penampangnya udah masuk ya. Kemudian ini juga ini 200 ya. Penampangnya udah masuk ya. Oke, untuk yakin kita bisa sebelum ngeran kita blok lagi, kita assign frame release, kemudian kita jadikan rangka batang ya. Kemudian kita analis, kita setting 2 dimensi dulu, terus baru di ya. Kalau udah benar nggak ada warningnya ya, jadi langsung komplit. Langsung dia nunjukin apa bentuk deformasi ini. Ya. Kalau konsennya kita langsung ke deformasi bisa langsung diklik kanan di sini. Ya. Klik kanan, ini translasi, itu deformasi arah translasi.
Jadi dia sumbu 1 itu berarti X ke kanan, sumbu 2 itu Y, yaitu depan belakang, terus sumbu 3 itu Z, berarti ke atas bawah. Ini artinya dia ke kanan dan ke bawah, berarti sebesar satuannya sentimeter. Ya, kalau yang sini berarti ke kanan aja, ya, ke atas bawahnya nggak ada, depan belakang juga nggak ada. Ya, kalau yang bawah ini rotasi kan dia pasti muter ya, nggak masalah ini nggak ditanyakan. Ya, oke kira-kira seperti itu ya. Cuman ini contoh soal yang saya buka nggak sama yang di materi, ya. Mungkin kita share screen-nya ganti yang ini. Ini ya, yang di buku kan ini harusnya 3 meter nih 2 ya. Saya lupa tadi bukanya nggak salah. Nah, kira-kira seperti itu. Waktunya tinggal berapa menit ya? Harusnya 8 sampai 9 ya. 9:20. Masih ada 15 menit sih. Ya. Nah, tinggal kita diskusi materi ini, materi minggu keempat. Saya udah upload semua. Jadi yang banyak kesalahan tuh di sini ya. Ini double nggak apa-apa. Jadi jangan lupa ini selalu dinolin. Ya. Walaupun di material tadi sudah dinolin, nggak apa-apa. Biar aman ini dinolkan juga. Jadi supaya pengamanannya double ini dinolin yang tadi juga dinolin. Tapi sebetulnya salah satu aja boleh sih. Kalau ini sudah dinolkan, tadi yang berat sendiri itu nggak dinolkan nggak apa-apa sebetulnya. Sepanjang yang dipakai berat det ya, berat det udah dimatikan, jadi ya otomatis walaupun di material tadi ada datanya nggak kehitung ya. Tapi kalau saya kebiasaan aman double ya. Tapi yang nggak boleh double itu justru di sini ya. Ini nggak boleh double nih. Ini kan ada 2 data nih ya, ada data di sini sama data di sini. Data yang di section properties ini harus satu semua. Tapi data yang dimodifikasi baru yang diisi yang cross area tadi. Jangan double kalau ini. Misalnya ini Anda ngisinya di satu ini diganti 50, terus yang dimodifikasi juga diisi 50. Nanti dia jadi double. Kalau itu nggak boleh double ya. Kalau ini nggak boleh, ini diisi terus yang satu lagi diisi, jadi dia jadi 2 kali. Ya, tapi kalau yang 0 double nggak apa-apa. Paham ya? Halo? Ya, jadi ini biasanya banyak salah di situ. Jadi ngisi datanya harus satu aja. Ya. Terus ini tadi yang double. Terus ini juga jangan salah biasanya kalau pakai default still nanti ngisi datanya yang di still ya. Boleh diganti-ganti boleh, kalau mau diganti ya harus komitmen. Nanti kalau misalnya mau diganti other yang data penampang yang di material harus yang other yang dipilih ya. Jangan udah makainya still terus nanti ngisinya yang other ya nggak connect dia ya. Nah, kalau di aplikasi seperti itu sama ya udah itu aja sih, tinggal dicek. Ini semua udah ada ya. Jadi ini cara bacanya, ini delta H, ini delta V. Ya, di sini delta H. Nah, ini hasilnya dari contoh materi yang dari pertama, saya kerjakan dengan Williot, dikerjakan dengan unit load, hampir sama ya. Ngerjainnya ada pembulatan. Tapi pakai sub beda digit ya. Kalau di Williot kan saya ketemunya 0,019. Yang ini ketemunya 142 ya. Ya. Nah, beda sedikit aja ya karena di gambarnya sudah ada pembulatan sih ya. Nah, delta LI ada pembulatan, kemudian gambar Williot skalanya ada pembulatan lagi, di gaya batang juga pembulatan. Jadi pembulatannya udah bertingkat-tingkat ya nggak teliti. Ya. Nah kalau di sini ya bisanya cuma dapat 4 digit sih di sentimeter. Kalau kita bukanya di meter lebih pembulatan lagi.
Nah, kira-kira seperti itu untuk menghitung deformasi pada konstruksi rangka batang dengan cara unit load, dengan cara Wheelie dan dicek dengan aplikasi subbearing. Sekarang berarti kalau ada konstruksi rangka batang yang lebih kompleks, yang lebih banyak, yang simetris tadi, prinsipnya Anda juga harus bisa dengan Wheelie. Tapi kalau unit load-nya, mungkin unit load-nya nggak disuruh ngecek semua ya, karena unit load itu untuk menghitung satu deformasi, satu titik, satu arah, itu satu kali menghitung. Tapi kalau dua arah, ya dua kali ngitungnya. Ya. Sebetulnya yang dihitung berulang-ulang adalah nilai alfa I-nya. Ya. Karena alfa I itu tergantung dari beban satuan yang diberikan. Jadi bayangkan aja kalau misalnya ada rangka batang dengan dua bentuk segitiga aja. Kalau dua bentuk segitiga itu berarti titiknya ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. Diambil sendi, sendi kan deformasinya 0. Diambil roll 1 berarti 4 itu kali 2, 8 dikurangi 3, ada 5. Kalau Anda diminta ngerjain unit load, 5 kali ngitung alfa I. Ya. Jadi metode unit load itu biasanya hanya dipakai buat ngecek satu titik aja, atau satu titik, satu arah. Ya. Jadi yang harus bisa adalah metode grafisnya. Ya. Atau kalau toh nggak bisa grafis, ya oke lah setidaknya bisa pakai aplikasinya. Tapi kalau nilai aplikasi memang nggak maksimal nilainya. Ya. Maksimal paling bisa dapat nilai B kali ya, atau C. Ya, kira-kira seperti itu. Oke, mungkin share-nya saya screen. Saya bisa ketemu di sini. Sambil nunggu habis. Mungkin sambil nunggu 10 menit berakhir kuliah, ada yang mau ditanyakan? Berarti yang tugas minggu kedua, 3, 4, kalau kalian ngedit, harus konfirmasi ya. Soalnya kalau nggak konfirmasi, nggak kelihatan. Tadi yang Boris nggak kelihatan. Harus saya buka lagi. Ya, kira-kira seperti itu. Apa ada di mute semua ya? Ada yang mau ditanyakan? Desi mungkin? Ya, iya. Ada yang mau ditanyakan? Jadi, saya mau nanya. Materinya mungkin Bu boleh Ya. di chat. Apa yang mau ditanyakan? Materinya, Bu. Materi. Materi sudah di-upload semua kan di E-learning ada. udah sampai minggu keempat udah. Siap. Saya upload dari hari Kamis kalau nggak salah deh. Ya, betul. Lama kok. Udah ya? Iya, Bu. Ini dicek di HP-nya. Sampai materi minggu keempat udah ya. Ada. Berarti minggu depan mungkin saya nggak ngupload materi lagi karena Wheelie-nya sudah. Ngupload tugas aja kali, tugas kedua berarti ya. Tugas kedua yang lebih banyak, yang simetris atau yang nggak simetris. Saya mesti cari, soalnya tugas 2 yang kemarin itu ada kriteria yang nggak masuk simetris sama sendi dan rollnya dihubungkan oleh satu batang. Kalau itu kan harus ngajarin yang Wheelie mur dulu. Gitu. Jadi mungkin harus cari. Iya, kira-kira seperti itu ya. Siap, Bu. Siap, Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, kita bisa akhiri. Siap terus. Iqbal, ada yang mau ditanya? Enggak? Siap terus. Belum ada, Bu. Belum ada. Oke, berarti kalau udah nggak ada, waktunya juga tinggal 10, udah diperingatin tinggal 10 menit. Baik, kalau sudah nggak ada yang ditanyakan,
saya akhiri materi tatap muka kali ini. Mungkin nanti kita ketemu tatap muka lagi pada minggu ke-7 kali ya, sebelum UTS ya. Ini kan minggu ke-4. Paling kalau toh ada tatap muka, bisa nanti di minggu ke-7, minggu ke-8 kita UTS, atau mau minggu ke-8-nya pas UTS, tapi menjelaskan soal UTS-nya. Terserah sih. Minggu ke-8 aja kali ya. Siap terus. Ya, Bu. Iya. Ketujuh aja kayaknya Kenapa? di minggu ke-7 aja pembahasan materi-materi latihan buat UTS aja, Bu. Oh, minggu ke-7, oke. Berarti nanti kita jadwalkan tatap muka Zoom lagi untuk kelas karyawan, berarti minggu ke-7, kemudian UTS-nya minggu ke-8 ya. Berarti karena minggu ke-8 itu UTS nggak tatap muka, berarti kalau ada yang mau ditanyakan lewat chat aja ya. Lewat chat grup Siap atau terus, Ibu. lewat di Siap e-learning-nya terus. juga ada chatnya sih ya. Kalau mau chat di e-learning juga bisa dibuka ya. Kayaknya belum ada yang nyoba chat di e-learning-nya. Soalnya kalau chat di e-learning supaya bisa dipantau bahwa ada komunikasi. Kalau di WA group nggak bisa kepantau sama sama yang di atas Kaprodi yang mau mantau evaluasi pembelajaran e-learning. Ya. Baik, terima Ya, kasih. Bu. Kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, nanti kalau rekamannya cukup bisa dimuat di YouTube, nanti saya muat di YouTube. Kalau enggak, di-share seperti biasa ya Ya, Bu, udah subscribe, Bu. lewat Google ya. Di Kayaknya sih subscribe, kemarin like, saya and comment, Bu. Tenang. Kenapa? Subscribe, tadi subscribe. Iya, mungkin nanti dimasukin dulu. Nggak tahu ini berapa menit, soalnya 2x40 jatuhnya, jadi 2 video kan. Ya. Baik, terima kasih. Saya akhiri pertemuan kali ini. Kalian pelajari lagi, kalau ada yang masalah bisa chat ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih banyak, Ibu. Sehat terus, Bu. Iya, sama-sama. Terima kasih. Saya N ya. And Ya, Bu. terus. Siap.